Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kami mengikuti pengajian kitab Asnaful Maulurin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Sebagai permulaan, Kiai Zuhri Zaini membaca kitab ini, kemudian para musyawirin membahasnya, baik melalui pertanyaan, jawaban, dan ulasan. Ini sebuah tradisi yang sangat baik, di mana kajian terhadap karya itu dilakukan secara menyeluruh dan banyak perspektif. Ketika musyawirin, orang yang hadir di pengajian ini, merespon apa yang dibacakan oleh Pak Kiai, mereka tidak hanya menggunakan kitab yang dibaca, tetapi juga kitab-kitab lain yang mendukung terhadap apa yang dibahasnya. Misalnya, ketika Ustadz Roy mencoba menghadirkan arti kata hayawan di dalam kitab ini, beliau mengacu kepada kitab Al-Jurjani, yang memang kita ketahui tokoh ini dikenal sebagai ahli linguistik, bahkan jauh lebih awal dibandingkan dari Jacques Derrida misalnya. Artinya kajian-kajian Jurjani terkait kebahasaan itu sudah sangat modern pada masanya. Hal yang menarik juga adalah pertanyaan dan mungkin ulasan dari Kiai Romli yang mencoba untuk menghadirkan kajian kontekstual. Beliau menegaskan bahwa Al-Mawrurin itu harus dilihat di era Ghazali. Nah, apakah kemudian kategorinya tidak bertambah? Ya. Dan menariknya Kiai Bushairi memberi respon. Mari kita cukupkan saja apa yang disampaikan oleh Ghazali. Yang perlu dilakukan adalah menjalani pesan-pesan dari kitab ini. Dan ini juga ditegaskan oleh Kiai Zuhri, sebenarnya apa yang disampaikan itu adalah masih relevan. Misalnya disebutkan bahwa Al-Mawrurin ini ya, itu tidak hanya selain orang kafir, itu juga bisa menimpa para ulama. Kemudian ya saya bacakan ya, sinfun minal ulama'i wa sinfun minal ibadi wa sinfun min arbabil amwali wa sinfun minal mutasawwifah. Jadi orang-orang tasawuf sekalipun itu bisa masuk kategori orang yang tertipu, melakukan tipu daya ya. Artinya ketika kita menunjukkan kesederhanaan, apakah itu betul lahir dari sikap hidup yang otentik? Jangan-jangan itu dilakukan untuk membungkus ya dirinya agar tampak saleh misalnya. Sehingga saya melihatnya kajian ini menjadi relevan, tidak kemudian bahwa masa kini dibawa ke masa lalu, tidak. Tapi pesan-pesan moral dari kitab ini, bagaimana kita menjalani hidup berdasarkan iman yang otentik. Sebab persoalannya adalah apakah keimanan itu kemudian dilawankan dengan kekafiran. Ini yang menjadi perdebatan semalam dengan sangat sengit. Dalam pengertian sengit di sini tidak menaikkan suara, tetapi menunjukkan persoalan yang sangat genting menurut saya. Sebab iman itulah yang menggerakkan tindakan-tindakan kita. Ya, misalnya ketika dibahas apakah iblis itu dianggap kafir karena tidak mau bersujud ke Adam misalnya, ya, ulasannya di dalam kitab suci Aba wastakbara wa kana minal kafirin, ya, apakah sekadar menolak ya untuk sujud kepada Nabi Adam sehingga disebut kafir? Nah, apa sebenarnya makna kafir? Saya pernah menulis ya, memeriksa ulang makna kafir, sebab karena kafir ini memang problematik menurut saya, karena mudah dilekatkan pada orang yang berbeda, bahkan kepada orang yang tidak mempunyai agama yang sama. Ini jelas tidak betul dan keliru.
Sebab dalam Al-Quran, dalam sebuah kajian yang saya lakukan itu setidaknya ada 500 kata ya, turunan dari kata kafir. Dan itu tidak hanya terkait dengan menyangkal eksistensi Tuhan sebenarnya, tetapi juga terkait dengan medan semantik lain. Misalnya israf ya, boros ya. Di dalam Al-Quran memang dinyatakan bahwa sikap boros itu merupakan wujud dari kekafiran. Nah, kehati-hatian kita untuk meletakkan label ya kepada orang sebagai kafir itu memang bukan wilayah kita sebenarnya. Bahkan Tuhan sendiri menegaskan ya, kalau kamu mau beriman ya berimanlah, kalau kafir ya kafirlah. Kenapa kemudian kita seakan-akan punya otoritas menentukan keimanan dan kekafiran seseorang ya. Dan yang menarik ya dari kitab ini menurut saya adalah bahwa Imam Ghazali tidak hanya menyodorkan hujah ya, akli Al-Quran, tapi juga burhan ya, argumen ya. Apakah betul pernyataan misalnya bahwa ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'ah ya. Jadi betul nggak pernyataan ini bahwa dunia itu adalah kontan ya? Apa yang kita rasakan itu terjadi ya dalam waktu segera, sementara akhirat itu nanti ya. Makanya kemudian orang tergoda untuk memenuhi sikap hedonistik ya. Kemudian di dalam politik orang lebih menerima sogokan ya, tidak kemudian bersabar bahwa dengan menolak itu kita akan mendapat pemimpin yang baik dan itu akan mengubah keadaan. Nah, disinilah menurut saya relevansi dari pikiran-pikiran Ghazali di dalam era kontemporer. Sehingga adalah keliru mereka yang melihat bahwa kitab Turos itu adalah masa lalu ya, dan tidak ada kaitan dengan masa kini. Sebab di dalam hermeneutik Gadamer sekalipun dijelaskan bahwa pikiran-pikiran modern itu berpijak pada tradisi ya. Ya, kalau kita lihat misalnya, lihatlah apa yang dikatakan Horkheimer dan Adorno. Mereka mengkritik kehidupan modern, dianggap mempraktikkan mitos kembali, berarti pikiran-pikiran ini berpijak pada tradisi pemikiran di mana mitos dan logos itu merupakan akar dari sebuah tradisi berpikir yang kritis ya. Artinya kehadiran filsafat itu hendak mematahkan mitos. Ternyata modernisme itu justru jatuh kepada mitos kembali. Nah, oleh karena itu saya pikir bahwa kajian-kajian kitab tidak lagi berhenti pada lewatan ya, istilahan, murad, mantik. Yang paling penting adalah mehwar, kontekstualisasinya, dan itu dilakukan oleh para kiai semalam dengan kerendahan hati ya. Berbeda adalah niscaya. Menyodorkan pandangan-pandangan baru itu tidak menjadi masalah, tak menjadi soal. Oleh karena itu, Majelis Lailiyah Syariah yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid ini merupakan sebuah pengalaman pendidikan yang sangat baik. Bahwa perbedaan itu dikelola melalui sebuah majelis, satu sama lain menjaga ya independensinya, satu sama lain hanya perlu menyodorkan gagasannya, bukan suaranya yang dinaikkan. Ya, sayangnya acara ini tidak bisa disiarkan secara langsung karena ingin menjaga kesucian dalam tanda kutip ya dari sifat riya, pamer pengetahuan dan lain-lain. Tapi kalau ada sebagian peneliti ingin melihat dari dekat, saya pikir tidak ada salahnya kita belajar dari para kiai yang rendah hati. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.